Kelompok 8. Apa sih supervisi itu? Secara etimologis, kata supervisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision. Super berarti atas dan vision berarti melihat. Jika diartikan secara bebas, kata supervision berarti melihat dari atas. Namun, maksud dari arti kata supervision adalah kegiatan mengawasi orang lain yang dilakukan oleh supervisor atau orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi ke orang yang memiliki jabatan yang lebih rendah. But we're all human, and we all have our biases. It's hard to keep your tone just right when someone just rubs you the wrong way. Hey, Katie, I wanted to check in with you and see if you had any questions about these new quality control standards. Manfaat supervisi ada dua. Yang pertama, dapat meningkatkan efektivitas kerja, dan yang kedua, dapat meningkatkan efisiensi kerja. Okay, well here's the binder. Let's take a look. Here's the list of previous suppliers and copies of invoices. But to make sure we're still getting the best price, go ahead and get quotes from 3 new ones. Try to have this done by the end of the day tomorrow, but show me first for my approval before you send off the purchase order. I actually haven't done POs before. Oh, okay. Tujuan supervisi adalah menjamin pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan secara benar dan tepat, dalam arti lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memuaskan. Seorang supervisor adalah seseorang yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola sebuah produksi dan pelayanan kepada konsumen, membimbing dan mengarahkan bawahan guna mencapai. Sektor yang bergerak di bidang perhotelan ataupun pariwisata juga pasti memerlukan adanya manajemen untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Salah satu bagian manajemen yang penting dalam sebuah hotel yaitu manajemen sumber daya manusia. Peranan manajemen sumber daya manusia diakui sangat penting untuk mengelola, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya disiplin kerja karyawan sebagai salah satu faktor pendukungnya. Nah, semua manfaat yang tadi sudah disebutkan dapat menciptakan suasana kerja para pegawai yang menyenangkan sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh kesadaran serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan organisasi. Nah, disiplin juga sering pula dilihat dari aspek negatifnya, yaitu adanya sanksi dan hukuman atas perbuatan yang salah. Tindakan pemberian sanksi tersebut diperlukan untuk mengurangi kemungkinan bahwa lainnya juga melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran yang lainnya. Diharapkan agar tindakan penghukuman tersebut tidak selalu dilakukan, namun dapat dilakukan sekali-kali untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, supervisor sebagai pengawas juga dituntut untuk mampu mengidentifikasikan secara jelas penyebab dari timbulnya ketidakdisiplinan di antara bagiannya masing-masing, sehingga pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada dilakukan secara tepat. Ketika Anda punya bisnis, punya karyawan, punya orang, tapi tidak berani tegas, hal ini akan terus-menerus mengganggu. So, ini adalah 7 poin yang menunjukkan leadership problem. Tolong perhatikan dan lihat dari 7 poin ini, mana yang Anda alami. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hai guys, aku Danila dari kelompok 8 dan akan menjelaskan tentang kesempatan yang sama dalam bekerja atau Equal Employment Opportunity yang disingkat sebagai EEO.
ILO diperkenalkan oleh ILO, International Labour Organization, yang mendaki seluruh dunia untuk menghapuskan adanya diskriminasi dalam aturan ketenagakerjaan. Nah, diskriminasi sendiri itu adalah sebuah perlakuan tidak sama karena alasan agama, suku, ras, warna kulit, gender, jenis kelamin, dan juga atribut primordialisme lainnya. Di Indonesia ini masih banyak banget tindakan diskriminatif yang sering kita jumpai dalam dunia kerja. Misalnya pada kasus seorang dokter yang lolos dalam tes CPNS namun tesnya harus dibatalkan karena seorang disabilitas. Banyak banget manfaat IO bagi perusahaan. Contohnya satu, meningkatkan produktivitas. Jadi seleksi karyawan berdasarkan kompetensi itu jauh lebih menjamin perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang handal dalam bidangnya dan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu alternatif tenaga kerja yang lebih banyak. Jadi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kandidat-kandidat tanpa sekat gender ataupun etnis, dan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan karyawan terbaik, juga peluangnya lebih besar. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan loyalitas karyawan. Jadi kesetaraan upah, keterbukaan jenjang karir, dan kesempatan yang sama dapat membuat karyawan lebih betah dalam perusahaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yasmin dari kelompok 8. Jadi hari ini aku bakal jelasin apa itu karakteristik kepemimpinan. Jadi karakteristik kepemimpinan adalah sifat, sikap, pola pikir, atau ciri yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam menjalankan kewajiban dan tugas kepemimpinannya. Oleh karena itu, ketika kita sedang memilih seorang pemimpin, kita perlu adanya hati-hati dan selektif untuk memilih pemimpin agar tidak salah pilih. Selanjutnya, apa saja sih karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang manajer? Seperti yang kita tahu bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ada banyak hal yang harus dipenuhi oleh para pemimpin, terutama seorang manajer. Manajer adalah pemimpin yang berhadapan langsung dengan karyawan. Hal ini membuat karakteristik kepemimpinan yang mereka miliki juga harus kuat, karena mereka adalah orang pertama yang diandalkan oleh para karyawannya ketika sedang menghadapi masalah. Berikutnya saya akan menyebutkan 4 kriteria menjadi seorang manajer. Yang pertama adalah mendengarkan. Yang kedua, memberdayakan dengan memberikan karyawan otonomi. Yang ketiga adalah memimpin dengan memberikan contoh yang benar. Dan yang terakhir adalah menjadi seorang pendukung. Pemimpin dapat diartikan sebagai seseorang yang dapat mengarahkan serta mempunyai kekuasaan dan pengaruh terhadap pengikutnya. Sedangkan manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan berbagai hal untuk mencapai sasaran suatu organisasi. Beberapa perbedaan pemimpin dan manajer beserta penjelasannya. Pertama, pemimpin membangun visi, sedangkan manajer membangun tujuan. Pemimpin memiliki gambaran mengenai pencapaian di kemudian hari, serta menginspirasi orang lain untuk mengubahnya menjadi realita. Sedangkan manajer fokus terhadap bagaimana ia mengatur, mengukur, serta mencapai tujuan tersebut. Kedua, pemimpin berani mengambil resiko, sedangkan manajer mengontrol resiko. Seorang pemimpin selalu mencoba hal yang baru meskipun hal tersebut sangat merugikan ketika gagal dilakukan. Sedangkan manajer bekerja untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Ketiga, pemimpin akan memotivasi, sedangkan manajer hanya memerintah. Jika membagikan sebuah tugas, seorang pemimpin akan memotivasi pengikutnya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Sedangkan manajer hanya memerintah tugas apa yang harus dilakukan oleh karyawannya. Keempat, pemimpin idealis sedangkan manajer realistis. Pemimpin ingin segala sesuatunya berjalan dengan lancar sesuai dengan ekspektasi, sedangkan manajer biasanya lebih mengetahui keadaan di lingkungan, cenderung realistis dalam menyikapi suatu hal. Kelima, pemimpin cenderung dinamis sedangkan manajer cenderung statis. Pemimpin tidak takut menghadapi perubahan yang terjadi di dalam perusahaan, sedangkan manajer yang cenderung mempertahankan suatu yang telah ada di dalam perusahaan tersebut. Sekian dari kelompok 8, terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk ikuti games edukatif yang telah kita persiapkan untuk kalian semua. Stay safe and stay healthy. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.